Halo saudara, kita jumpa lagi. Apa kabar saudara? Sehat selalu ya. Dan kita akan menikmati konten-konten dari channel tercinta kita yang terbaru dengan semboyan apa saudara? Ayo bedah buku. Dan konten terbaru kita adalah bedah buku kumpulan cerpen, menggenggam harapan, menggapai cita-cita. Oh, harapan itu sesuatu yang belum terjadi, tapi sudah digenggam. Menggapai itu adalah meraih cita-cita. Dan cita-cita itu adalah sesuatu yang belum terjadi, yang ada di masa depan, atau yang di atas sana, tapi bisa digapai. Jadi sesuatu yang digenggam, belum ada buktinya, tetapi digapai juga belum ada buktinya. Masih melayang, pikiranku melayang, jauh, jauh. Ya, tapi memang sebagai orang yang beriman, orang yang punya cita-cita, kita mesti tetap menaruh harapan kepada sesuatu yang belum tampak. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, berarti ini urusan kumpulan cerpen ini adalah urusan iman, saudara-saudara, soal harapan dan cita-cita yang tentu saja belum ada buktinya, tapi kita punya keyakinan atau iman terhadapnya. Suatu saat pasti dapat kita raih dan suatu saat dapat kita laksanakan, kita miliki, terlaksana. Nah, siapakah pengarangnya? Kumpulan cerpen ini Nova Wistarina. Oh, namanya bagus sekali. Nova Wistarina. Bagaimana dengan cerpennya sendiri? Apakah juga sebagus namanya yang betul-betul membuat imajinasi kita melayang? Imajinasi melayang. Cerpen-cerpen ini tentang kisah inspiratif dalam menggapai cita-cita dan meraih kesuksesan dalam kehidupan. Demikian kata pengarang cerpen-cerpen dalam buku ini, yaitu Nova Wistarina. Menurutnya, kisah inspiratif dalam menggapai cita-cita dan meraih kesuksesan dalam kehidupan. Oke, dan kita mengharapkan sesuatu yang diberikan dalam cerpen ini dapat memberikan sumbangsih. Dalam sastra itu ada beberapa sumbangsih terhadap kesusastraan itu sendiri, terhadap karya sastra itu sendiri, terhadap masyarakat, dan terhadap skala yang lebih luas, bangsa, negara, kehidupan, peradaban, dan juga pada penulisnya sendiri. Pasti dia juga mempunyai suatu harapan dengan menulis cerpen-cerpennya. Nah, di sini dia mengatakan berharap kumpulan cerpen ini dapat memotivasi anak-anak penulisnya dan rekan-rekannya, terutama rekan-rekan guru yang lain tetap menulis, menghasilkan karya, lebih berimajinasi, lebih produktif, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Itu lagu dari Garuda Pancasila, lagu Garuda Pancasila. Jadi produk apa itu menjadi sesuatu yang bagus untuk mendorong kita lebih maju. Dan pengarangnya mengatakan memotivasi para siswa untuk tetap semangat belajar dan semangat dalam mengejar cita-cita. Oke, ini ternyata menggenggam harapan menggapai cita-cita itu salah satu judul cerpennya. Cerpen yang pertama dari ada 10 judul cerpen. Yang pertama judulnya adalah menggenggam harapan menggapai cita-cita. Yang kedua, meniti asa di keluarga broken home. Nah, jadi
Asa ya harapan itu. Jadi ini tentang harapan. Yang pertama tentang harapan. Kedua tentang harapan atau cita-cita juga. Meniti asa di keluarga broken home. Kalau yang di pertama itu tidak jelas latar belakang apa dari kisah yang diceritakan dalam cerpen itu. Nah, tapi yang kedua jelas sekali judulnya, dari judul aja kita bisa mengetahui kira-kira ceritanya kayak apa. Nah, ternyata di yang kedua ini lebih jelas karena ada keterangan tempat dan keterangan situasi, itu meniti asa di keluarga broken home, di tempatnya di keluarga broken home dengan keterangan sifat keluarga yang berantakan. Nah, ini pasti biasanya kalau broken home itu biasanya karena kedua orang tuanya berpisah, menimbulkan anak-anak yang broken home dan menimbulkan permasalahan untuk psikologi anak dan bagaimana anak-anak itu tetap bertahan dalam kondisi semacam itu dan dia dapat mencapai cita-citanya. Lantas yang cerpen ketiga menjadi guru dari keluarga petani. Ini juga sudah jelas latar belakang tempatnya dari keluarga petani dan dari keluarga petani yang biasanya penuh kekurangan biasanya kecuali yang juragan tani itu yang tanahnya berhektar, makanya disebut sebagai petani berdasi. Tetapi umumnya yang dimaksud dengan keluarga petani itu keluarga yang buruh tani atau mempunyai tanah tapi sepeta atau secuil. Makanya menjadi guru adalah kebanggaan untuk menjadi mengangkat harkat derajat orang tua. Sehingga kita tahu di masyarakat kita sekarang ini banyak orang yang tidak mau menjadi petani oleh karena rata-rata adalah petani pekerja, buruh tani yang tidak punya tanah tapi mengerjakan milik orang lain. Tapi berbeda kalau mungkin dari keluarga petani kaya raya, dia tidak mungkin ingin menjadi guru pada saat itu. Ya, mungkin begitu. Kalau ingin memperluas lagi, memperluas tanahnya dan sebagainya, jadi berbeda. Ini keluarga petani yang bagaimana? Tapi secara umum di Indonesia keluarga petani itu adalah keluarga yang susah. Makanya cita-citanya menjadi guru dari keluarga petani. Atau sebaliknya, wah ini sebuah kontradiksi yang sangat bagus. Mungkin dari petani yang kaya raya, dia tidak puas hanya karena harta benda, maka dia ada menginginkan kepuasan batin menjadi guru, bisa memberi sesuatu sumbangsi. Wah, intelektualitas kepada masyarakat. Nah, kita akan baca nanti dengan sungguh-sungguh dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Lantas ada yang cerpen keempat ya, perjuangan kuliah sambil bekerja. Nah, ini sudah jelas ini. Kira-kira dari keluarga yang tidak mampu ini. Nah, sambil bekerja, kuliah sambil bekerja. Lah kalau keluarga yang mampu ya kuliah sambil berdugem ria. Berdugem ria seperti orang-orang yang saya jumpai teman-teman saya yang kuliahnya ya tidak lulus-lulus bukan karena dia bekerja, tetapi karena memang dia suka berdugem-dugem ria malam hari pergi ke diskotik, ada keluarga-keluarga yang demikian saya jumpai dan itu kenyataan hidup. Nah, itu perjuangan kuliahnya adalah apa? Berbeda dengan berkuliah sambil bekerja. Perjuangannya bukan untuk bisa cepat kuliah, tapi perjuangan untuk bisa tetap bertahan menjadi mahasiswa abadi. Ya, gitu kira-kira ya saudara ya. Lantas aku adalah harapan orang tuaku. Nah, ini jelas-jelas juga. Ini harapan orang tua ya rata-rata harapan orang tua itu ingin semua anaknya sukses dan mengangkat derajat orang tua untuk kehidupan yang lebih baik, berguna bagi agama, nusa, bangsa, agama, orang tua. Semangat anak dari Kota Reog. Oh, semangat. Berarti ini Kota Reog di Ponorogo. Berkah bangun pagi. Bangun pagiku terus mandi. Ya, itu kalau zaman dulu. Kalau yang zamannya kita beberapa tahun yang lalu udah demikian. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur, bangun lagi, Mbak Surip, bangun tidur, tidur lagi. Jadi dari sini kita akan ketahuan kira-kira ceritanya ini tentang ya istilahnya masyarakat yang bagaimana. Lantas kesuksesan berawal dari doa ibu.
Kesuksesan berawal dari doa ibu. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku, ada namaku disebut. Nah, impian sebagai penari profesional, impian penari profesional. Nah, itu sudah jelas kira-kira penari di dalam pesta. Oh, penari di dalam pesta. Oh la 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 la. Yang penting tetap semangat. Oke. Nah, saudara-saudara, ini dari judul-judulnya, saya baca semuanya. Itu mengapa? Itu karena di sini saya seorang pengamat, bukan seorang penulis yang the end of the book. Ya, artinya bukan membaca lantas mengakhiri tulisan itu, lantas saya membuat karangan sendiri, the end of the book and uh, the start of writing. Bukan itu, tapi saya pengamat ini, pengamat mengamati seluruhnya. Saya tidak ingin bertendensi membuat tulisan baru atau sesuatu yang baru dari tulisan ini. Berbeda dengan kondisi dekonstruksi Derrida yang mengatakan tulisan adalah the end of the book dan the start of writing, awal dari penulisan baru. Memang kalau saya memakai pendekatan tentang hal itu, maka saya dapat mengamati tulisan-tulisan di sini bukannya untuk saya mengamati, tapi untuk membuat tulisan baru tentang hal ini, tentang hal-hal yang menurut persepsi saya, menurut otonomi saya, menurut subjektivitas saya, menurut kultur saya, menurut subjektivitas saya, menurut pendapat saya menulis lagi berawal dari pintu gerbang cerpen-cerpen yang di sini. Tetapi kalau saya mengamati total, ya saya akan mengamati seluruhnya. Tidak ada yang terlewatkan sama sekali. Itu baru namanya pengamat, peneliti. Bukan bertendensi membuat tulisan baru. Kalau rata-rata pengamat sekarang itu membuat pengamatan dari 3 cerpen saja. Dengan dalih cerpen-cerpen yang lain. Itu kalau dia bahas, dia akan merebut jatah penulis, merebut jatah pembaca. Nah, apakah itu betul demikian? Bukankah itu hanya tendensi saja? Mungkin saja. Mungkin saja semua akan terjadi. Mungkin saja, mungkin saja. Oh, jadi mungkin saja, saya kita tidak tahu. Tapi yang ingin saya ceritakan di sini ada 2 hal itu. Seorang mengamati suatu karya, dia ada 2 kemungkinan. Dia hanya ingin menjadikan karya itu sebagai pintu masuk dia untuk menulis tulisan baru, dan lahirlah karya dia sesungguhnya, yang sendiri. Tapi yang kedua, maka berbeda dengan yang pertama tadi. Dia ingin menjadi seorang pengamat betul-betul dan mengambil sesuatu dari tulisan-tulisan yang dibaca. Demikian juga dengan 10 karya ini. Kalau saya membaca seluruhnya dengan total, lantas saya mengadakan pendekatan berdasar metodologi dan teori yang mendasarinya terhadap semuanya itu, dan dibahas total, baru itu disebut sebagai seorang pengamat, peneliti. Tapi kalau rata-rata beda buku, hanya 3 contoh, sudah bisa mewakili keseluruhannya, lantas dia bilang begini, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, O, P, dan seterusnya. Nah, itu baru dia disebut sebagai the end of the book, the start of writing. Jadi dia mengalami pengembaraan sendiri. Nah, tapi apakah saya mampu melakukan penelitian pada saat ini di konten yang terbatas waktunya, durasinya hanya sekian menit saja? Ya tidak mungkin. Maka jadi itu hanyalah sebagai suatu wacana bagi kita, wacana alias diskursus, bahwa di dalam segala sesuatu kita dapat mengarahkan sesuai dengan jangkar sauh kita yang kita taruh untuk bisa membuat kapal kita, bahtera kita melaju ke arah mana. Nah, karena ini judul buku
buku cerpennya adalah Menggenggam Harapan Menggapai Cita-cita. Dan ini adalah cerpen pertama, maka kita akan fokus di sini ya. Terlepas dari pembahasan dua tadi. Ya, dua bahwa ini jadi penelitian, yang kedua hanya sebagai the start of writing. Awal dari tulisan baru, awal dari pemikiran baru. Oke, ini juga tidak mungkin satu cerpen saya baca seluruhnya, tetapi di sini jelas ini adalah karya sastra karena memang sudah mencapai suatu tahapan yang disebut sebagai cerita pendek. Oke, pagi ini judulnya Menggenggam Harapan Menggapai Cita-cita. Pagi ini Novi terbangun oleh suara ibunya. Novi, ayo bangun, sholat subuh dulu, kata ibunya. Novi pun menyaut. Iya, Bu. Dengan mata yang masih belum terbuka sempurna, dia duduk di tepi kasur sembari mengumpulkan kesadarannya. Dia lalu bergegas mengambil wudhu, lalu sholat subuh. Ibunya lalu berkata, Nov, di waktu pagi itu adalah saatnya malaikat membagi rezekinya. Maka dari itu, yang bangunlah lebih awal dan segera sholat subuh, maka kamu mendapat banyak rezeki. Novi menjawab, iya Bu, aku akan berusaha bangun lebih pagi untuk menjemput rezekiku. Novi memang tidak pernah bangun kesiangan, namun susah bangun sangat pagi. Dia masih tergantung dengan suara ibunya setiap pagi. Novi melihat kakaknya sudah mulai bersiap berangkat sekolah. Novi hanya tinggal bersama ibunya dan kakak laki-lakinya saja karena ayahnya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu saat dia duduk di bangku kelas 3 SD. Setelahnya ayahnya meninggal. Kehidupan keluarga Novi sangat berubah drastis. Almarhum ayahnya dulu adalah seorang pejabat pemerintahan. Segala fasilitas dimiliki, termasuk mobil dinas. Dahulu, Novi terbiasa diajak ayahnya jalan-jalan ke kota Solo saat malam minggu dan menikmati kuliner di sana. Dia sering diajak ayahnya pergi ke pusat perbelanjaan dan ayahnya sering menawari mau beli apa. Tetapi seringkali Novi menolak. Tidak menawari. Tetapi seringkali Novi menolak. Tidak usah Pak, nanti uang Bapak habis kalau beliin aku mainan. Novi bersikap sederhana dan tidak suka aneh-aneh, walaupun dia anaknya seorang pejabat. Ibunya juga mengajarkan dia berhemat sedari kecil. Masih teringat oleh perkataan ibunya. Nov, kita itu tidak boleh boros. Harus hati-hati dalam mengelola keuangan. Lebih baik hemat dan memiliki tabungan. Jadi saat kita butuh uang, kita sudah ada uang cadangan. Apabila kita boros, kita tidak tahu akan meminta bantuan kepada siapa nantinya. Novi saat itu tidak terlalu paham apa maksudnya. Namun mulai beranjak dewasa, dia jadi paham apa maksud perkataan ibunya. Sepulang dari sekolah, Novi menunggu ayahnya pulang sambil belajar. Lalu sore harinya ayahnya pulang, dia bercerita tentang pelajaran di sekolah. Tapi ayah Novi menghiraukannya. Dia sedang emosi dan merasakan sesak di dadanya. Lalu ayahnya terkena stroke. Sekeluarga panik lalu membawa ayahnya ke rumah sakit Solo. Namun ayahnya Novi tidak tertolong dan meninggal dalam ambulan dalam perjalanan ke rumah sakit. Nah, saudara, saya tidak bisa meneruskan kelanjutan dari cerita ini.
Mungkin seperti kata Pram pada saat membaca tulisan seseorang, lantas dia mengatakan, aku tidak bisa melanjutkan. Lantas dipelesetkan. Karena Pram tak kuat menahan gejolak emosinya. Begitu hidup penjiwaan cerita. Pramudia Anantatur pernah mengatakan itu terhadap suatu buku seseorang, dan itu dipakai sebagai endorsement. Itu kira-kira kelihatannya itu buku yang terkenal itu ya. Dan itu dipelesetkan bahwa Pram tidak kuat melanjutkan. Tapi dalam perspektif yang lain, orang yang lain melanjutkan itu ada berbagai macam, tidak kuat melanjutkan, ada bermacam-macam. Nah, terserah kita mau mengarahkan kemana. Nah, di sini dalam pembahasan bedah buku saat ini, saya tidak melanjutkan ini karena durasi waktu dalam konten ini jelas terbatas. Dan kalau terlalu lama juga nanti banyak hal yang mesti harus diperhatikan. Yang ingin saya sampaikan adalah demikian. Ketika kita tadi membahas dua perspektif tentang pengamat, peneliti, ataukah penulis yang memulai dari tulisan baru ini adalah sah. Dua-duanya sah. Mau mengikuti pola pemikiran barat yang klasik, yang semuanya harus mandiri, semuanya harus jelas, semuanya harus sederhana, semuanya harus dapat utuh, maka kita akan mengikuti penelitian bahwa penulis di dalam buku ini membuat segala sesuatu dengan sempurna, maka tanggung jawab seorang pengamat atau peneliti adalah mengamati semuanya total sesempurna mungkin. Jadi tulisan di sini mempunyai kekuatan untuk mengikat. Kalau kita disebut peneliti atau pengamat, ya harus total. Penulisnya saja menulis total seluruhnya sampai 10 cerpen dan semuanya tentang cita-cita dan harapan. Nah, yang kedua adalah pengamat yang hanya membaca sepintas, lantas membuat suatu telaah berdasar pendapatnya sendiri, opininya sendiri, atau teorinya sendiri, bahwa dari sini sudah dapat diambil kesimpulan. Lantas dia mengembangkan untuk pemikiran atau tulisannya sendiri. Nah, saya tidak mengambil dalam posisi mengambil dua hal ini, tapi saya menceritakan kedua hal ini adalah suatu kenyataan. Dan dari judul buku antologi cerita pendek ini, yang ternyata adalah judul salah satu cerita pendek yang paling depan, kita sudah dapat mengambil gambaran. Ini adalah latar belakang yang ada, rata-rata di cerita pendek ini adalah satu, dari tokoh yang susah hidupnya. Dia dari latar belakang keluarga yang istilahnya membutuhkan perjuangan untuk bisa naik kelas. Dia dari latar belakang orang tua yang pekerjaannya kurang menguntungkan dari posisi di masyarakat secara sosial ekonomi. Ini tokohnya rata-rata adalah demikian. Lantas yang kedua, ada suatu konflik. Ya, konflik atau masalah adalah dalam kondisi keluarga yang demikian harus dapat melewatinya sesudah muncul konflik yang membuat cita-citanya harus berbentur pada suatu masalah. Mungkin masalah ekonomi, tidak bisa melanjutkan pekerjaan, sekolah, tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus, dan sebagainya. Nah, konflik ini muncul dari kondisi orang tua yang pekerjaannya, penghasilannya kurang, lantas kondisi sosial. Tetapi anaknya rata-rata pandai, orangnya itu pandai, orangnya itu cerdas, orangnya itu punya kelebihan, orangnya rajin, orangnya baik, orangnya saleh,
orangnya punya cita-cita. Nah, disinilah terjadi konflik. Maka harus ada yang namanya solusi. Solusinya adalah menghadapi itu dengan sikap positif. Sehingga dia akhirnya mendapat lolos lubang jarum, mengambil jalan keluar bagaimana walaupun kondisi hidupnya susah, dia dapat melewatinya. Yang pekerjaan orang tuanya kurang, dapat mencari jalan lain, jadi pekerjaan lain, membantu orang tuanya, atau dapat beasiswa, atau sekolah dapat bantuan, dapat pujian, dapat kemudahan. Nah, karena kelebihan-kelebihannya, pintar, pandai, cerdas, dan sebagainya. Dan yang keempat, akhirnya cita-cita yang semula tidak bisa digapai karena masalah-masalah itu, yang kelihatannya tidak bisa digapai, akhirnya bisa tergapai. Justru karena dia dapat menghadapi masalah itu dengan tegar, dengan kuat, dengan beriman, dengan perbuatan baik, dengan sikap baik, dengan mental positif, dan lain sebagainya. Makanya tepat judulnya, menggapai cita-cita dan meraih harapan. Begitu. Menggapai cita-cita dan meraih harapan. Menggenggam harapan dan menggapai cita-cita. Nah, makanya cocok dengan judul cerpen ini, menggenggam harapan dan menggapai cita-cita. Menggenggam harapan itu sebetulnya sesuatu yang belum terjadi, tapi kita harus tetap kokoh pada harapan kita. Suatu saat ini pasti dapat terlaksana. Suatu saat dapat jadi guru walaupun dari keluarga petani yang kurang. Suatu saat akan dapat menjadi orang sukses walaupun sekarang menderita. Menggapai cita-cita. Cita-citanya jadi guru, digapai, akhirnya teraih cita-cita itu. Demikian sepintas dari pembahasan kita. Kembali, kalau dua hal tadi adalah unsur-unsur filsafati tentang pengamat dan peneliti, suatu tulisan yang kedua tentang isi dari tulisan ini. Tentu kalau sudah lewat dari batas filsafat masuk ke dunia seni sastra akan menghadapi suatu kaidah-kaidah yang merupakan abstraksi atau kristalisasi dari segala pengalaman penilaian sehingga dapat ada rumusan-rumusan teori. Di mana di dalam cerpen yang termasuk bagian dari prosa, karya fiksi yang dituliskan secara prosa, ini mempunyai unsur satu, tokoh atau perwataan, dua, latar tempat, latar situasi, latar keluarga, latar kehidupannya, lantas tiga, masalah atau konflik, yang keempat, solusi, lantas yang kelima adalah pesan moral. Nah, ini pegangan untuk kita yang menulis prosa, seni sastra prosa, fiksi yang ditulis secara prosa adalah itu. Dan ini bukan hanya cerpen atau cerita pendek, tapi juga novel. Kalau kita sudah memegang ini, tinggal melangkah ke langkah selanjutnya.